Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Mahatilah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Rabbi yang pada hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah mudahkan kita untuk menghadiri majelis ini meskipun masih lewat virtual. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Semoga teman-teman yang masih belum bisa bergabung di kajian ini Allah mudahkan untuk bisa bergabung, dan untuk teman-teman yang Allah sedang uji dengan sakitnya, semoga Allah beri kesabaran, keikhlasan, dan Allah angkat penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak meninggalkan bekas. Sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini temanya Tuhan palsu, Corona yang Maha Kuasa. Maksudnya manusia makhluk takut dengan makhluk tapi tidak takut dengan Khalik, ya Ustadz ya. Ya, mari sama-sama kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Siregar. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Insya Allah semoga bisa membawa manfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita hadiri kajian kita pada pagi hari ini. Fadhil Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahat rahimakumullah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Afwan Ustadz, videonya belum muncul. Belum muncul ya, Mi? Belum Ustadz. Pas dia baru create apa? Video. Udah muncul, Mi? Belum Ustadz. Belum ya? Belum. Ustadz, posisinya videonya masih di mute, Ustadz. Masih di mute? Ditekan aja dulu. Iya, tolong ditekan aja videonya. Sebentar. Apanya? Di sini, you cannot start your video because the host has stopped it. Oh gitu. Sebentar Ustadz, sebentar saya coba lihat dulu. Ustadz Rizal, sebentar. Saya coba start video. Oh, ngopi dulu nih, ngopi dulu. Oh iya. Ini di rumah apa di kantor? Sudah Ustadz. Oke, siap, Mi. Sudah Ustadz. Baik. Ya, apa ada Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ummahat rahimakumullah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكن بتقوى الله. وقال تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أحييكن جميعا بتحية إسلامية. تحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih karuniakan kita dan semua ummahat, wabil khusus ummahat pencinta sunnah, kesehatan lahir dan batin, umur panjang, semangat dan kemauan untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring doa untuk antunna semua ummahat, semoga Allah karuniakan istiqamah sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan ummahat semua. Allah bukakan semua pintu rezeki sebagai modal utama untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri dan tauladan kita yang paripurna, Nabiullah Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dalam arti pertolongan dari Rasulullah untuk kita semua, berupa pengakuan beliau kepada kita semua bahwa kita adalah bagian daripada umatnya. Sebab ummahat rahimakunallah, sampai hari ini jujur kita akui, baru kita yang ngaku sebagai umat beliau atau mengakui beliau sebagai nabi, sebagai tauladan dan panutan bagi kita. Apakah kelak beliau akan mengakui kita di hadapan Allah? Inilah yang menjadi tugas kita untuk mewujudkannya melalui ketaatan-ketaatan kita kepada sunnah dan ajaran beliau sampai kelak azal menjemput kita masing-masing. Dan mudah-mudahan semua kita kelak pada waktunya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya haturkan di muqaddimah pertemuan kita pagi ini, ummahat semuanya, jazakunnallaha khairan, wabil khusus kepada ketua ummahat pecinta sunnah dan semua pengurus yang telah memberikan kesempatan silaturahim virtual kepada kami bersama ummahat semua, khususnya yang mengikuti kajian virtual pagi ini. Mudah-mudahan sekalipun tidak bertatap muka, namun tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini dalam majelis ilmu virtual ini, Allah catat sebagai amal soleh yang Allah berikan ganjaran berlipat ganda dunia dan khususnya kelak di akhirat. Amin. Yang kedua, saya pribadi juga menyampaikan dan mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya sekaligus penghormatan yang sebesar-besarnya kepada semua ummahat, khususnya ummahat pencinta sunnah yang beberapa waktu lalu dalam momentum Idul Adha yang sudah ikut membantu perjuangan dakwah kami di desa-desa binaan di pedalaman Sumatera Utara khususnya,
melalui titipan amanah hewan kurban. Teriring doa dan harapan kepada semua ummahat yang sudah ikut membantu, semoga setiap tetesan darah dan helai bulu hewan kurban ummahat yang dititipkan melalui kami, Allah catat sebagai amal jariah, dan mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda dunia dan mudah-mudahan kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ummahat rahimakunallah, tema kita pada kesempatan kajian virtual pagi ini adalah tentang masalah yang sangat kekinian yang masih terus menghangat, yaitu tentang pandemik COVID-19 atau lebih dikenal SARS-CoV-2, coronavirus. Ummahat yang Allah muliakan, di dalam agama kita sudah maklum semua, ummahat insya Allah semuanya sudah memahami betul bahwa tidak ada istilah kebetulan di dalam agama kita. Apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, mutlak adalah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, khalaqa faqaddar. Dalam setiap penciptaan Allah sudah diikuti oleh takdirnya masing-masing. Termasuk pandemik COVID-19 ini bukan sebuah kebetulan. Terlepas ada unsur rekayasa atau disebut dengan konspirasi, yang jelas COVID-19 adalah makhluk dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang merekayasa, yang berkonspirasi dalam masalah COVID-19 hanya sebatas perantara. Hakikatnya COVID-19 adalah makhluk Allah dan Allah berkuasa atas semua makhluknya. Maka yang dikenal dalam agama kita adalah qadarullah. Semua sudah merupakan ketetapan, semua sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun. Ma asabakum min musibatin faminallah. Apapun yang menimpa manusia dalam kehidupan ini, mutlak semua berizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummahat rahimakunallah. Nah, yang menjadi ironis sekaligus anomali dalam konteks COVID-19 ini, COVID-19 ini hampir banyak membuat umat Islam jatuh kepada kesyirikan gaya baru. Kenapa demikian? Sebab banyak yang takut kepada makhluk, tapi tidak takut kepada Sang Khalik. Atau dalam istilah kekinian, social distancing, yes. Physical distancing, oke. Tetapi God distancing, itu haram. Menghindari kerumunan itu sebuah keniscayaan sebagai sebuah ikhtiar. Menjaga jarak antara sesama juga merupakan bagian dari ikhtiar menghindari COVID-19. Tetapi kalau COVID-19 itu justru membuat kita berjarak dengan Allah, ini namanya musibah yang sebenarnya. Maka Ibnu Qayyim Az-Zawzi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, apapun yang menimpa manusia berupa takdir yang tidak disuka oleh manusia, itu bukan musibah, kata beliau. Musibah yang sebenarnya dalam kehidupan seseorang adalah ketika dia mati sebelum kematian itu tiba kepada dia. Jadi ummahat yang Allah muliakan, usi nafsi wa iyyakunna, kita saling mengingatkan kematian yang paling menakutkan dalam hidup ini
adalah orang yang mati sebelum kematiannya tiba. Mata qabla mautihi. Dia mati sebelum kematian itu tiba. Apa yang beliau maksud dengan mati sebelum kematian itu tiba? Yaitu orang-orang yang dicekam oleh perasaan takut akan kematian. Padahal Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Qul innal maulati tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka dalam agama kita diajarkan, orang beriman itu tidak takut mati, tidak cari mati, tetapi mempersiapkan mati. Dan Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Abdullah bin Dinar bahwa orang yang takut mati adalah orang yang tidak pernah ingat mati. Orang yang tidak pernah ingat mati akan takut kematian. Tapi mereka yang sering dan banyak ingat kematian, mereka tidak akan takut mati dan mereka tidak akan cari mati, tetapi mereka akan mempersiapkan mati. Maka ada pepatah mengatakan, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ummahat rahimakunallah, ummahat yang Allah muliakan. Kita kembali kepada pokok pembahasan kita tentang Corona, Tuhan palsu yang maha kuasa. Jadi sekarang fenomena yang muncul, banyak yang takut kepada makhluk, tetapi tidak takut kepada Sang Khalik. Sehingga muncullah sikap God distancing, menjaga jarak dengan Tuhannya. Ummahat rahimakunallah, kalau kita menyederhanakan, bagaimana agama kita mengajarkan kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Minimal ada 3 langkah utama ummahat yang Allah muliakan, bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, jaga imun, tingkatkan iman. Jaga imun, tingkatkan iman. Menjaga imun itu sebuah keniscayaan. Karena seluruh tubuh kita, badan kita, kesehatan kita juga merupakan amanah dari Allah. Dan menjaga amanah itu adalah hal yang wajib. Imun kita jaga, tetapi tidak cukup hanya menjaga imunitas saja, tapi juga harus meningkatkan iman. Kalau pada masa lalu ada ungkapan yang mengatakan al-jismus salim, al-aklus salim fil jismis salim, bahwa akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat, tapi kekinian sudah terbalik ummahat. Yang ada justru sekarang adalah al-jismus salim fil aklis salim. Badan yang sehat terdapat pada akal yang sehat. Badan sehat, akal sakit, maka badan akan ikut sakit. Nah, untuk menyehatkan akal, menyehatkan jiwa, maka solusi satu-satunya, bukan salah satunya, tetapi satu-satunya solusi adalah iman. Ketika keimanan kita kuat kepada Allah, maka imunitas kita akan ikut menguat. Mari kita lihat sederhana ummahat. Protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Sekarang kalau kita melihat dari temuan-temuan, pembahasan-pembahasan para ilmuwan tentang COVID-19 yang menjadi pandemik dan penularannya sangat tinggi, mustahil dengan 3 langkah itu kita bisa terhindar dari COVID-19.
Mau pakai masker, mau sesering apapun kita cuci tangan, sehebat apapun kita menjaga jarak, pasti masih bisa kena. Kalau bukan karena kuasa Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, 3 hal yang dianjurkan oleh pemerintah itu sama sekali tidak akan bisa berfungsi baik, berfungsi maksimal untuk menghindarkan kita daripada penularan COVID-19. Maka imun dan iman harus berjalan seiring. Di satu sisi imunitas kita jaga, pada sisi yang lain iman juga harus tetap kita tingkatkan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, meningkatkan keimanan, menjaga temperatur iman kita, stabilitas iman kita yang tetap terjaga, insya Allah akan membuat imunitas tubuh kita menjadi kuat. Maka dalam teori Tibun Nabawi ada ungkapan Fa'ahsanu dawain limaradin iradatus syifa. Sebaik-baiknya obat bagi setiap penyakit adalah kemauan untuk sembuh. Salah satu bagian daripada iman itu adalah senantiasa berhusnuzon kepada Allah bahwa COVID-19 ini dalam terminologi agama kita bukan musibah, tapi ini merupakan bala, ini merupakan ujian. Dan mudah-mudahan semua kita nanti, khususnya ummahat pencinta sunnah semua, bisa lulus dari ujian ini pada masa yang kelak Allah akan tetapkan. Ini langkah pertama ummahat yang Allah muliakan, jaga imun, tingkatkan iman. Yang kedua, bagaimana langkah kita menghadapi pandemik COVID-19 ini? Daripada mikir, lebih baik zikir. Daripada mikir, lebih baik zikir. Kalau kita mikirkan COVID-19 ini tidak mendatangkan solusi. Semakin banyak kita tahu tentang COVID-19, semakin membuat kita bingung. Semakin kita banyak membaca berita, melihat berita, mendengar berita tentang COVID-19, semakin mengantarkan kita pada titik keputusasaan. Sebab apa yang diberitakan dan apa yang menjadi realitas di tengah-tengah masyarakat kita itu berbanding jauh bagai langit dan bumi. Beritanya A, kenyataan di masyarakat Z. Ini membuat kita bingung, membuat kita bimbang, sehingga memikirkan COVID-19 itu sebuah kesia-siaan besar. Yang terpenting daripada mikir, lebih baik kita memperbanyak zikir. Termasuk dalam zikir itu adalah doa. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengiba kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dari tengah-tengah kita. Jadi daripada mikir, lebih baik perbanyak zikir. Yang ketiga, ummahat rahimakunallah, adalah fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal, Allah tegas mengatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab suatu kaum. Kalaupun kita artikan ini azab, selama kaum tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ummahat yang Allah muliakan, coronavirus ini, COVID-19 ini benar-benar mengajarkan kepada kita betapa sungguh Allah betul-betul maha besar. Kuatkan kembali komitmen takbir kita. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang konsekuensinya adalah kecilkan makhluk, besarkan Allah. COVID-19 itu virus
yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi membuat gempar dunia. Masya Allah, tabarakallah, sebuah makhluk Allah yang kecil bernama COVID-19 membuat gempar seluruh dunia. Maka ada renungan menarik dari seorang sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, sungguh mencengangkan urusan manusia ini. Di dalam tata surya, banyak planet yang Allah ciptakan. Salah satu planet itu adalah planet bumi yang menjadi tempat tinggal kita ini. Di antara sekian tata surya galaksi yang Allah ciptakan di galaksi ini, bumi adalah bumi planet yang paling kecil di antara planet yang lain. Tetapi sungguh menakjubkan, di sebuah planet terkecil itu tinggal satu makhluk yang keinginan dan kesombongannya melebihi atau lebih besar dari planet yang menjadi tempat tinggalnya. Itulah makhluk bernama manusia. Maka ummahat usinapsi wa iyakunna jami'an, COVID-19 ini mengajarkan kepada kita satu pelajaran yang sangat berharga. Betapa sungguh bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang masih sayang kepada kita. Bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang masih memudahkan segala urusan kita. Maka di dalam konsep ajaran agama kita yang tertera di dalam lirik azan ataupun di dalam surat Al-Fatihah, Allah tegaskan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Atau dalam lirik azan hayya 'alas shalah, baru kemudian hayya 'alal falah. Ini mengisyaratkan kepada kita semua, kalau urusan akhirat kita bereskan urusan akhirat kita, maka Allah yang akan membereskan urusan dunia kita. Nah, yang sangat kita sayangkan, pandemi COVID-19 ini seakan-akan berbagai macam solusi yang ditawarkan itu tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh, seperti penutupan tempat ibadah, sampai berdampak kepada, subhanallah, ibadah umat Islam secara keseluruhan. Alhamdulillah UPS sudah mulai mengadakan kajian walaupun masih secara virtual. Kalau kita bicara dari sudut pandang agama, justru di tengah berbagai macam musibah, kita katakanlah itu musibah, harusnya ajakan untuk kembali kepada Allah itu semakin bagus, semakin masif. Mengembalikan semua masalah kepada yang maha memberi solusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harusnya semakin gencar dianjurkan. Tetapi yang justru sekarang terjadi, na'udzubillah, di banyak daerah, masjid malah menjadi kambing hitam, dianggap sebagai pembuat klaster baru dari penyebaran virus pandemi COVID-19 ini. Waliyazubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menjadikan agama Allah dalam tanda kutip tertuduh menjadi penyebab semakin masifnya penyebaran COVID-19 ini. Dan saya pribadi mengapresiasi ketua dan juga pengurus UPS dan semua ummahat. Mudah-mudahan kajian walaupun masih melalui virtual ini, insya Allah tidak akan berhenti hanya karena masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat kita. Memang kita maklumi, saya juga maklum, kenapa tidak ada tatap muka, karena tempat yang menjadi tempat kajian
ummahat pencinta sunnah Masjid Al-Maghfirah. Secara real kondisi di lapangan memang kecil, sementara jamaah UPS lumayan banyak. Kalau ada tatap muka, otomatis akan himpit-himpitan. Jarak tidak akan bisa dijaga. Maka itu juga menjadi sebuah masalah. Maka pengurus memutuskan kajian masih dilakukan secara virtual. Ummahat yang Allah muliakan, kita kembali kepada pembahasan kita tentang masalah COVID-19 ini agar tidak menjadi Tuhan yang maha kuasa, Tuhan palsu yang maha kuasa di tengah-tengah kita. Kita bahas sedikit lagi tentang masalah takdir. Takdir dalam realitas kehidupan kita, setidaknya ada dua hal. Yang pertama, takdir yang kita suka, dan yang kedua, takdir yang tidak kita sukai. Kalau takdir yang kita sukai, insya Allah semua sudah maklum dan bisa memahami. Yang perlu kita dalami sedikit adalah tentang bagaimana menyikapi takdir yang tidak kita sukai. Ummahat rahimakumullah, di dalam agama kita digariskan setidaknya ada 6 prinsip utama dalam menyikapi takdir yang tidak kita suka. Ada 6 prinsip utama dalam menyikapi takdir yang tidak kita suka. Yang pertama disebut dengan masyhadut tauhid. Masyhadut tauhid artinya prinsip tauhid. Ketika kita dihadapkan atau ketika kita berhadapan dengan takdir yang tidak kita suka, maka prinsip pertama yang harus menjadi pijakan utama kita adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid yang dimaksud adalah keyakinan kita sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas semua makhluknya. Apapun yang menimpa kita, telah, sedang, dan yang akan menimpa kita, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai musibah merusak tauhid kita. Jangan sampai ujian merusak tauhid kita. Sebaliknya justru, apapun yang menimpa kita harus membuat tauhid kita semakin kuat kepada Allah. Nah, dalam satu hadis qudsi Allah tegaskan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah jika mencintai seorang hamba pasti diberikan ujian. Ibtalahu. Allah uji hambanya. Ujian dari Allah adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Masyhadut tauhid. Ini yang tidak boleh lepas. Prinsip tauhid. Maka kita lihat dalam bentang sejarah yang panjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, bahkan digambarkan dalam Al-Quran bagaimana para sahabat Rasulullah yang mulai gentar, yang mulai khawatir dengan ujian yang datang silih berganti, sehingga membuat mereka bergetar menghadapinya, hampir berputus asa. Tetapi Allah menguatkan, Rasulullah menguatkan para sahabat bahwa semakin tinggi iman, semakin kuat ujian dan cobaan. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah, ketika mereka mengatakan amanna, kami telah beriman kepada Allah, ditinggalkan begitu saja? Kata Allah, tidak. Pasti akan diuji. Sebab orang-orang terdahulu juga merasakan hal yang sama. Semakin tinggi iman, semakin berat ujian dan cobaan. Maka siapapun yang tidak ingin diuji dan tidak ingin diberikan cobaan oleh Allah, solusi sederhananya adalah lepaskan imannya. Wal iyazubillah, na'udzubillahi min dzalik.
Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Iman lepas, ujian pasti lepas. Dalam pandangan manusia tentunya, walaupun hakikatnya belum tentu demikian. Maka ummahat yang Allah muliakan, semakin taat, semakin rajin mengaji, semakin rajin tilawah Al-Quran, semakin rajin qiyamul lail, semakin rajin sedekah, semakin rajin siam sunnah, semakin banyak ujian dan cobaan. Berbahagialah, berarti Allah cinta dan sayang kepada kita. Mashhadut tauhid. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua ummahat yang Allah muliakan adalah mashhadul adli. Prinsip keadilan. Keadilan Allah tidak sama dengan keadilan manusia. Keadilan dalam pandangan Islam tidak sama dengan keadilan dalam pandangan bangsa-bangsa lain, ajaran-ajaran yang lain. Dalam pandangan banyak manusia, adil itu sama rata sama rasa. Itu salah, itu batil. Keadilan dalam pandangan Islam adalah atizi haqqin haqqahu. Berikan kepada yang punya hak apa yang menjadi haknya. Jadi adil dalam pandangan Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan keadilan dalam pandangan Islam. Bukan sama rata, bukan sama rasa. Nah, keadilan Allah di dalam takdir yang kita tidak sukai adalah merupakan sebuah keniscayaan. Kita ambil contoh ummahat yang Allah muliakan tentang pandemi COVID-19. Tentu Antuna pernah membaca satu rilis riset yang dilakukan oleh Stanford University yang meneliti, kemudian menyimpulkan bahwa jiwa-jiwa yang terselamatkan akibat berkurangnya polusi udara itu lebih banyak dibandingkan korban jiwa yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Subhanallah, tabarakallah. Mereka yang selamat akibat polusi udara ummahat itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka yang terenggut jiwanya oleh pandemi COVID-19. Karena COVID-19 ada anjuran stay at home, tetap di rumah saja, akhirnya aktivitas berkurang banyak, maka polusi udara pun secara tidak langsung menjadi berkurang. Dan yang terselamatkan oleh berkurangnya polusi udara itu lebih banyak daripada mereka yang terenggut jiwanya melalui COVID-19. Ini keadilan Allah. Satu sisi Allah turunkan ujian. Pada sisi yang lain Allah juga menurunkan rahmatnya. Maka prinsip yang ketiga adalah mashadur rahmah. Ada prinsip kasih sayang. Ada kasih sayang Allah di balik semua peristiwa yang tidak disukai oleh hambanya atau yang disebut dengan takdir yang tidak disukai. Selalu ada kasih sayang Allah di baliknya. Atau bahasa kerennya dikenal dengan istilah blessing in disguise. Selalu ada keajaiban-keajaiban di balik setiap peristiwa yang terjadi, termasuk pandemi COVID-19 ini. Prinsip yang keempat ummahat yang Allah muliakan adalah mashhadul hamdi. Mashhadul hamdi adalah prinsip pujian. Takdir apapun yang kita hadapi, yang kita sebut takdir yang tidak baik, jangan sampai membuat kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maka Nabi mengajarkan kepada para sahabat, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Susah, senang, alhamdulillah. Sakit, sehat, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Inilah filosofi kesyukuran yang paling tinggi. Makna kesyukuran yang paling tinggi. Ketika kita mampu mengucapkan dan memuji Allah dalam setiap kondisi apapun
yang kita rasakan. Dan ummahat yang Allah muliakan, usi nafsi wa iyakunna, kita jangan pernah membatasi pujian dan kesyukuran kita kepada Allah, karena itu termasuk kategori tidak bersyukur. Apa yang dimaksud membatasi pujian dan rasa syukur? Contoh, ketemu dengan teman yang mungkin beliau sudah usia agak lanjut, sebutlah orang-orang tua kita. Ketika ketemu ada yang bertanya, "Ibu sehat?" Beliau jawab, "Alhamdulillah, ya sehatnya orang tua." Nah, itu termasuk kategori membatasi syukur kepada Allah, itu membatasi pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah sehat, cukup sampai di sana jawabannya. Tidak usah dibatasi dan dipersempit dengan kata-kata alhamdulillah sehatnya orang tua. Maka ummahat yang Allah muliakan, ada ungkapan yang menarik dari seorang bijak mengatakan, hidup ini susah senang, itu tergantung bagaimana kita melihat dan memandang hidup. Dalam hadis qudsi Allah katakan, ana inda zanni abdi bi. Ya, Allah itu tergantung bagaimana prasangka hambanya. Kalau kita buat hidup ini senang, maka kita senang. Tapi kalau kita buat hidup ini menjadi susah, ya jadi susah. Termasuk tadi membatasi kesyukuran. Alhamdulillah sehat, sehatnya orang tua. Maka karena kita sudah membatasi syukur kita di sana, maka Allah cukupkan dan bataskan juga nikmat dan kasih sayangnya pada batas yang kita ucapkan tadi. Maka ummahat jangan pernah kita membatasi rasa syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi masyhadul hamdi. Semoga kalimat-kalimat yang baik senantiasa keluar dari lisan kita, apapun yang menimpa kita dalam hidup ini. Sebab ini juga akan berdampak kepada kalimat akhir yang akan kita ucapkan di penghujung hidup kita nanti. Kita akan selalu bermohon kepada Allah agar kalimat yang terakhir kita ucapkan nanti adalah kalimat tauhid. Allahumma ja'al akhira kalimatina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah ucapan terakhir kami nanti adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ummahat itu bukan sesuatu yang bersifat giban. Giban dalam arti sesuatu yang sifatnya simsalabim, akan terjadi begitu saja, tetapi dia melalui proses kehidupan. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man kana yuhibbu ayya'lama manzilatahu 'indallah falyanzur manzilatallahi indahu." Siapapun yang ingin tahu bagaimana kelak posisinya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana dia memposisikan Allah dalam hidupnya. Bagaimana kita memposisikan Allah hari ini dalam hidup kita di dunia ini, maka demikian kelak Allah akan memposisikan kita di sisinya di akhirat. Artinya ummahat yang Allah muliakan, akhir yang baik itu pasti akan bisa dicapai dengan awal dan proses perjalanan yang baik. Kalau kita ingin husnul khatimah, termasuk dalam ucapan kita di saat sakaratul maut nanti, maka biasakanlah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik sepanjang hidup kita. Analogika sederhananya, kalau ummahat punya teman yang latah. Latah itu yang berperan adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar manusia itu merekam semua ucapan dan perbuatan yang sering dia lakukan sepanjang hidupnya. Maka orang latah ketika dikejutin, itu yang keluar adalah kalimat yang tersimpan di alam bawah sadarnya.
Dan kalimat yang tersimpan di bawah alam sadar adalah kalimat yang paling banyak dia ucapkan selama hidupnya. Demikian saat orang kelak sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, apa yang tersimpan di alam bawah sadar manusia, kalimat itulah yang akan muncul. Kalau kalimat-kalimat yang baik yang sering dia ucapkan, maka itulah yang kelak akan muncul. Tapi kalau kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang kotor yang sering dia ucapkan, maka itulah kelak yang muncul pada saat proses sakaratul mautnya. Waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Kembali kepada Mashhadul Hamdi, prinsip untuk senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Selanjutnya ummahat adalah yang disebut dengan Mashhadul Ubudiyah. Mashhad ubudiyah artinya prinsip ibadah. Semua musibah yang menimpa kita harus menjadi momentum untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita jadikan musibah itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru membuat kita semakin jauh. Ada istilah orang Padang. Orang Padang, orang awak. Ada pepatah Padang mengatakan siku capang, siku capih. Yang dikejar tidak dapat, yang di tangan malah lepas. Sudahlah kena musibah pandemi COVID-19, semuanya serba susah, sudah begitu ibadah pun berkurang. Akhirnya kena musibah iya, pahala tidak bertambah juga iya. Itu namanya yang dikejar nggak dapat, yang di tangan malah lepas. Mudah-mudahan kita semua ummahat pencinta sunnah senantiasa memahami, senantiasa mengamalkan tentunya yang lebih penting, bagaimana setiap momentum ujian dan cobaan menjadi momentum meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah Mashhadul Hikmah, prinsip hikmah. Yakinlah ummahat semuanya, pasti ada hikmah di balik setiap peristiwa. Ummahat yang Allah muliakan, sekarang kita coba simpulkan dari pembahasan tema kita tentang Tuhan palsu yang bernama Corona yang Maha Kuasa ini. Dari pembahasan tadi. Kesimpulan yang pertama ummahat yang Allah muliakan, pandemik COVID-19 ini bukan musibah, tapi ini adalah ujian. Musibah pasti ujian. Tapi tidak semua ujian itu berupa musibah. Sebab sehat, kaya, senang, senyum, itu juga merupakan ujian. Bukan hanya sakit, susah, miskin yang menjadi ujian. Semuanya pada hakikatnya adalah ujian. Bahkan hidup dan mati juga merupakan ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita semua. Maka pandemik COVID-19 bukan musibah, tapi merupakan ujian. Yang kedua, kita semua sudah hafal bagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam satu ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada seseorang hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Artinya, Allah yakin, Allah tahu betul
bahwa kita mampu memikul beban, memikul ujian, memikul musibah yang Allah berikan. Maka jangan kita mengeliminir atau mendegradasi, apa bahasa mudahnya, jangan kita menganggap Allah itu dalam tanda kutip salah dengan kita membuat diri kita lemah ketika diberikan ujian. Allah tahu kita pasti kuat, maka tunjukkanlah bahwasanya memang kita kuat, karena Allah sudah menggaransi itu kita pasti kuat dan mampu keluar dari berbagai ujian yang Allah berikan. Ka ummahat usi nafsi wa iyyakum, daripada kita membuang banyak energi bahkan sampai merusak akidah kita menghadapi COVID-19 ini, lebih baik kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah, taqarrub ilallah, insya Allah, sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Jangan cari masalah, jangan lari dari masalah, tapi larikanlah masalah itu kepada yang maha memberikan solusi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah. Dan yang ketiga ummahat yang Allah muliakan, menghadapi pandemik COVID-19 ini, apalagi dalam suasana masih bulan Zulhijjah, ada hal menarik bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam menghadapi atau merespon semua ujian yang Allah berikan kepada beliau. Dua sikap yang beliau tunjukkan dalam merespon semua ujian itu, yang pertama adalah al-istijabah al-fawriyah, sigap menjawab semua perintah Allah. Sami'ana wa ata'na. Kalau sudah dihadapkan kepada perintah Allah, tidak usah diskusi, tidak usah bertanya, tidak usah membantah, apalagi sampai membangkang, cukup kami dengar ya Allah dan kami taati. Istijabah fawriyah, sigap. Begitu Allah perintahkan, kurbankan anak. Nabiullah Ibrahim tidak bertanya kepada Allah kenapa harus putra beliau, kenapa bukan putra tetangganya, kenapa harus putra beliau, bukan binatang atau makhluk yang lain, tapi beliau dengan sigap menjawab perintah Allah, sekalipun secara logis akal manusia itu tidak logis sama sekali. Istijabah fawriyah. Yang kedua, sikap beliau adalah sidqul istislam, totalitas dalam berislam. Totalitas dalam berislam dalam artian tidak setengah-setengah. Benar-benar yakin sepenuhnya kepada Allah bahwa semua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis, melalui lisan nabinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu untuk kebaikan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa li rasulihi lima da'akum idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah, taatilah, patuhilah jika Allah dan Rasulnya memanggilmu kepada sesuatu yang justru akan menghidupkanmu. Lima yuhyikum, yang menghidupkan kita, untuk kehidupan kita, bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan Rasulnya, tapi kepentingan kita hamba-hambanya. Sidqul istislam, totalitas dalam berislam. Nah, inilah ummahat yang Allah muliakan, tiga kesimpulan dari tema kita pada kesempatan pagi ini. Selanjutnya, untuk memperdalam pembahasan, sekiranya masih ada waktu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Selanjutnya kami kembalikan kepada beliau, Ummi, yang membawakan acara ini. Falyatafaddal mashkur. Baik Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair. Barakallahu fikum untuk Ustaz Rizal Ciregar yang sudah memberikan bimbingan. Ummahat fillah,
Kalau memang ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan Ummahatillah jika ada yang mau bertanya, tafadhol. Bisa langsung dibuka audionya jika ingin ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Mungkin sudah cukup jelas ya Ustadz apa yang disampaikan ke Ustadz. Semoga kita semua bukan hamba-hamba yang takut dengan makhluk tetapi takut dengan Khalik. Semoga dengan adanya corona ini insya Allah iman kita semakin Allah kuatkan. Insya Allah kita terus mengadakan kajian virtual ini meskipun belum bisa tatap muka ya Ustadz, yang seperti tadi Ustadz bilang memang karena keterbatasan tempat buat kita untuk mengadakan kajian untuk offline. Kiranya kalau memang tidak ada yang bertanya, kita cukupkan kajian duha kita pada pagi hari ini. Dari kami pribadi mengucapkan jazakallahu khair untuk Ustadz Rizal Siregar atas kesediaannya untuk mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustadz kesehatan di mana ada. Insya Allah terus kita dipersatukan di dalam bermajelis ilmu ya Ustadz. Insya Allah Allah mudahkan lewat kajian offline lagi nanti ya. Insya Allah untuk Ummahatillah saya juga mengucapkan jazakumullahu khair atas partisipasinya, atas kesediaannya untuk terus mengikuti kajian kita. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian duha kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Semoga kita semua tetap menjadi saudara di dunia dan bertetangga di surga insyaallah. Amin. Amin ya